Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam materi pembelajaran biologi. Dan kali ini merupakan materi penutup di semester 1 ini, yaitu tentang sistem peredaran darah pada bab 5. Untuk itu silakan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu di Google Classroom Paralel. Nah, sebelum kita ke materi inti, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini apa saja. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Kemudian menjelaskan struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah pada manusia dan hewan. Kemudian mengaitkan struktur dan fungsi dengan proses kerja sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Kemudian mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia dan hewan tertentu. Kemudian memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Nah, kalau misalkan kalian menyaksikan materi yang sedang Ibu jelaskan kali ini dengan membuka buku paket kalian bisa melihat peta konsep terlebih dahulu, bahwa yang akan kita pelajari di sini ada beberapa submateri. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua ada sistem limfa, kemudian yang ketiga ada gangguan sistem peredaran darah, kemudian yang terakhir ada teknologi sistem peredaran darah. Kemudian kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, bahwa yang namanya sistem peredaran darah ini ada kata lainnya atau bahasa lainnya yaitu sistem sirkulasi, atau bahasa lainnya itu adalah sistem transportasi. Jadi pada bab kita kali ini yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa pada manusia, kemudian gangguan sistem peredaran darah, serta teknologi sistem peredaran darah. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Kenapa disebut seperti itu? Karena sistem peredaran darah tertutup itu mengalir di dalam pembuluh darah, makanya disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda itu karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Gitu ya. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah itu sendiri ada beberapa macam di sini. Yang pertama itu ada sebagai transportasi, kemudian penjaga suhu tubuh, kemudian sebagai perlindungan, dan yang terakhir adalah penyangga. Jadi, sistem peredaran darah itu terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Di sini akan Ibu jelaskan jantung itu merupakan alat pompa untuk mengalirkan darah. Kemudian kalau pembuluh darah itu merupakan serangkaian saluran tuba tempat darah mengalir, sedangkan darah adalah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah itu sendiri. Nah, kita masuk ke komponen sistem peredaran darah. Jadi ada beberapa macam, tadi udah dijelaskan. Darah, ya. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang darah. Fungsi utama darah itu yang pertama mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Kemudian yang kedua mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi. Kemudian yang keempat mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, melakukan mekanisme pembekuan darah. Kita lanjut lagi. Nah, di dalam darah itu ada yang namanya plasma darah. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah plasma darah. Jadi, plasma darah itu adalah cairan berwarna bening, kekuningan, mengandung 92% air, kemudian 7% protein plasma, serta 1% bahan campuran kompleks yaitu organik, anorganik, dan gas darah. Kemudian, dari plasma darah itu sendiri berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah, bertugas membawa sari-sari makanan,
sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Mengandung sekitar 92% dari air, protein, dan senyawa organik lainnya. Kemudian terdapat garam anorganik terutama NaCl. Kemudian protein yang larut dalam darah terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentukan darah. Selanjutnya, kemudian ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu ada 3 macam sel, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping-keping darah atau trombosit. Kemudian, penjelasan yang pertama tentang eritrosit atau sel darah merah. Dilihat dari ciri dan fungsi, yang pertama, eritrosit ini merupakan mamalia tidak berinti sehingga tidak memiliki DNA berbentuk bikonkav. Kemudian, warna eritrosit ini tergantung pada hemoglobin. Kemudian, kadar hemoglobin dalam darah bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Eritrosit juga mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida, CO2, dan air. Jumlah eritrosit bervariasi tergantung jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Kemudian selanjutnya, pembentukan eritrosit itu disebut eritropoiesis. Beberapa minggu pertama, embrio di dalam kandungan eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian, pembentukan eritrosit terjadi di hati, limfa, dan kelenjar limfa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Lanjutannya, sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah atau bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakaryosit atau pembentukan keping darah. Eritrosit tua dimusnahkan di organ limfa atau lin dan hati. Lanjutnya, ini merupakan gambaran atau diferensiasi sel-sel darah ya. Bisa dilihat di gambarnya. Jadi, sel induk dari sel darah itu bersifat pluripoten yang akan menghasilkan sel induk limfoid dan juga sel induk mieloid. Dari sel induk mieloid itu dia akan menghasilkan eritrosit, trombosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Sedangkan dari sel induk limfoid dia akan menghasilkan sel B dan sel T atau biasa disebut limfosit dari keduanya tersebut ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua itu adalah leukosit atau sel darah putih. 6 jenis leukosit yaitu adanya neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan sel plasma. Neutrofil atau eosinofil dan basofil itu disebut juga dengan granulosit. Kemudian limfosit dan monosit disebut agranulosit. Sebagian dibentuk dalam sumsum tulang belakang atau dalam sumsum tulang. Granulosit, monosit, dan limfosit. Sebagian dalam jaringan limfa, limfosit, dan sel-sel plasma. Bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit adalah vitamin dan asam amino. Manfaat dari leukosit itu sendiri adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Kemudian selanjutnya, ada keping-keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Nah, fungsi dari keping darah itu sendiri adalah sebagai sistem pertahanan. Ada mekanisme penggumpalan darah di sini atau biasa disebut dengan proses pembekuan darah. Jadi bisa dilihat dari gambar bahwa gambar yang pertama, keping darah melekat pada serat kolagen luka, kemudian sumbat keping darah terbentuk, kemudian terbentuknya gumpalan fibrin dengan sel-sel darah merah yang terperangkat, kemudian di dalam gambar yang pertama itu memiliki serat kolagen, kemudian gambar yang kedua dia memiliki yang namanya keping darah, dan gambar yang ketiga dia memiliki yang namanya fibrin. Nah, keping darah melepaskan senyawa yang melekat ke keping darah lain. Ada faktor pembeku dari keping darah dan jaringan,
kalsium, dan faktor pembeku lain dalam plasma darah. Pembekuannya itu yang pertama dimulai dari protrombin, kemudian menghasilkan trombin. Dari trombin dia akan menghasilkan fibrinogen dan fibrin. Selanjutnya adanya penggolongan darah. Nah, penggolongan darah itu ada yang disebut dengan aglutinogen, ada juga yang disebut dengan aglutinin. Aglutinogen itu sendiri adalah antigen-antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi. Nah, aglutinin adalah substansi yang menyebabkan aglutinasi sel. Yang pertama adalah golongan darah sistem ABO, golongan darah dengan unsur aglutinogen dan aglutininnya. Yang bisa kita lihat dari tabel. Jadi ada genotip di sini, ada golongan darah O, ada aglutinogen, aglutinin. Jadi kalau misalkan golongan darah A itu bisa didonorkan atau menerima dari golongan darah A lagi, tetapi tidak bisa menerima dari golongan darah B. Begitupun golongan darah A tidak bisa mendonorkan ke golongan darah B. Kemudian golongan darah B itu juga sama, dia bisa mendonorkan ke golongan darah B lagi dan menerima donor dari golongan darah B. Kenapa? Karena kalau misalkan menerima dari golongan darah A itu akan terjadinya penggumpalan atau dari golongan darah lainnya, kecuali dari golongan yang universal, contohnya seperti golongan darah AB dan O. Kemudian golongan darah AB ya, dia bisa didonorkan dengan golongan darah AB lagi, golongan darah A dan golongan darah B. Tetapi golongan darah AB tidak bisa menerima dari golongan darah A maupun golongan darah B. Dia hanya bisa menerima dari golongan darah AB saja. Seperti itu. Kemudian penjelasan yang lainnya itu ada golongan darah sistem resus. Ini didasarkan atas ada tindaknya aglutinogen resus yang disebut juga faktor resus. Jadi seseorang yang memiliki faktor resus itu di dalam darah merahnya disebut bergolongan darah RH+. Sedangkan orang yang tidak memiliki faktor resus dalam darah merahnya disebut bergolongan RH-. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian penjelasan selanjutnya, transfusi darah. Yang tadi ya, bahwa golongan darah resipien artinya dapat menerima, sedangkan golongan darah donor. Bisa kita lihat bahwa kalau O itu terjadi penggumpalan, sedangkan bentuknya seperti segitiga tidak terjadi penggumpalan. Jadi bisa dilihat di sini golongan darah A itu kalau misalkan didonorkan ke A, dia tidak akan terjadi penggumpalan. Sedangkan kalau misalkan didonorkan ke darah B, AB, itu tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan O itu terjadi penggumpalan juga. Kemudian golongan darah B itu apabila didonorkan ke B, maka yang terjadi adalah tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan maksudnya kalau misalkan memang golongan darah B apabila didonorkan ke golongan darah B itu tidak terjadi penggumpalan. Kemudian kalau misalkan didonorkan ke golongan darah A itu terjadi penggumpalan. Sedangkan apabila didonorkan ke golongan darah AB maka terjadi penggumpalan. Sedangkan O didonorkan ke golongan darah AB itu tidak terjadi penggumpalan. Kemudian kalau misalkan AB didonorkan ke AB itu dari mulai golongan darah itu golongan darah AB ke AB itu tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan O kalau misalkan didonorkan ke golongan darah AB itu terjadi, maksudnya kalau misalkan golongan darah O didonorkan ke golongan darah A kemudian B, AB, maka yang terjadi adalah terjadinya penggumpalan. Sedangkan apabila golongan darah O dan O dia tidak terjadi penggumpalan.
skema transfusi darah. Golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah sehingga terjadi donor universal. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Selanjutnya, pembuluh darah. Struktur dari pembuluh darah ini bisa kalian lihat. Ada lapisan dalam, ada endometelium, ada lapisan subendotelium, ada lapisan tengah, ada lapisan luar, ada lumen vena, ada pembuluh kapiler, ada lumen arteri. Ini struktur dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terdapat yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh ini tebal, elastis, dan memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Kemudian pembuluh nadi ini tersusun atas 3 lapis jaringan. Yang pertama ada lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Kemudian yang ketiga lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar. Kemudian yang terakhir lapisan dalam berupa jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian selanjutnya pembuluh nadi besar atau yang disebut dengan aorta. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Aorta ini bercabang-cabang dan disebut pembuluh nadi arteri. Arteri bercabang-cabang disertai arteriola atau biasa disebut dengan arteriola. Arteriola ini bercabang halus disebut kapiler. Kapiler tersusun oleh satu lapis jaringan endotelium. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena yang dinamakan venula. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Yang pertama adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan atau menuju paru-paru atau pulmo. Banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Yang ketiga, di dalam paru-paru darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Yang keempat, dari kapiler di paru-paru darah akan menuju ke venula, kemudian ke venula pulmonalis dan kembali ke jantung. Selanjutnya ada pembuluh balik vena. Jadi yang pertama pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang mengandung karbon dioksida, kemudian dinding pembuluh lebih tipis dan dinding elastis. Di sepanjang pembuluh balik terdapat katup. Kemudian selanjutnya pembuluh balik yang masuk ke jantung itu yang pertama ada vena cava. Vena cava ini bercabang-cabang menjadi vena. Vena bercabang-cabang menjadi kapiler vena yang disebut venula. Ada 2 macam vena cava. Yang pertama ada cava superior, ini membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung. Kemudian kedua ada vena cava inferior, ini membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Kemudian yang kedua ada vena pulmonalis, ini membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Selanjutnya, nah ini merupakan bagian dari jantung. Kita mulai dari bawah ya. Dari bawah itu merupakan bilik kanan. Kemudian ada seperti selubung. Ini merupakan vena cava inferior. Kemudian selanjutnya ada arteri koroner kanan. Kemudian ada serambi kanan. Kemudian ada vena pulmonalis kanan. Kemudian ada arteri pulmonalis kanan. Kemudian ada vena cava superior, kemudian ada aorta. Nah, ini ada arteri pulmonalis kiri, kemudian ada vena pulmonalis kiri, kemudian ada serambi kiri, kemudian ada arteri koroner kiri dan juga ada bilik kiri. Kita lanjut lagi. Jantung itu mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna dan terbungkus oleh perikardia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni ada 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah. Kemudian bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Kemudian jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik atau nervus vagus. Kemudian di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup atrioventrikuler atau valvula bicuspidalis. Lanjut. Cara kerja jantung yang pertama, otot-otot jantung bekerja dengan sendirinya atau berkontraksi tanpa menurut kehendak kita. Menurut manusia normal, biasanya jantung berkontraksi 72 kali setiap menit dan memompa darah 60 cm3. Kemudian, siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol, sedangkan periode kontraksi dinamakan sistol. Kemudian selanjutnya, darah yang dipompa keluar jantung memiliki kekuatan dan kecepatan mengalir.
tertentu. Dilanjutkan oleh pembuluh nadi, tekanan darah diukur dengan tensimeter atau disebut dengan sphygmomanometer. Kemudian orang dewasa yang sehat itu sistolnya 120 mm Hg, kemudian diastolnya 80 mm Hg. Kemudian selanjutnya peredaran darah manusia. Jadi sistem peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar ya. Sekarang masuk kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah ini yang pertama ada anemia atau biasa disebut dengan kurang darah. Kemudian ada varises, ini pelebaran pembuluh darah di betis. Kemudian ada hemoroid atau biasa disebut dengan ambeien. Kemudian ada arteriosklerosis, ini adalah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. Kemudian yang kelima ada aterosklerosis, ini adalah pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Kemudian selanjutnya ada embolus, ini tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Kemudian ada trombus, ini tersumbatnya pembuluh darah. Kemudian ada leukemia, ini kanker darah. Kemudian ada penyakit kuning, ada penyakit jantung koroner atau PJK, ada thalassemia. Kemudian kita masuk ke teknologi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada ekokardiograf atau biasa disebut dengan ECG. Ini merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal dan gerakan jantung serta pembuluh darah yang besar tanpa memasuki alat ke dalam tubuh pasien dengan caranya gelombang ultrasonik. Kemudian selanjutnya ada pemindaian dengan bahan radioaktif. Ini merupakan cara aman untuk mendeteksi penyakit jantung. Pasien disuntik dengan bahan radioaktif yang tidak berbahaya, kemudian diperiksa dengan detektor sinar gamma. Kemudian selanjutnya ada angioplasti. Ini dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak atau timbunan lemak. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian selanjutnya ada operasi bypass jantung. Ini dilakukan terhadap pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah di arteri jantung. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Untuk itu ada evaluasi di sini sebagai bukti kalau kalian sudah mengamati, kemudian menyaksikan, kemudian merangkum atau mencatat materi dari bab 5 ini. Jadi evaluasinya kalian mengerjakan uji kompetensi dari bab 5 itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, nanti kalian mengumpulkannya dengan cara japri via WA ke ibu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ibu dalam cara menjelaskan ke kaliannya masih banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat dari ibu bisa diperoleh manfaatnya ya. Untuk itu akhirul kalam, ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Jangan lupa belajar karena sebentar lagi kita PAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.